Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di pelajaran 10 yang kita mengambil tema mengatasi ajaran yang menyimpang dalam gereja. Dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik, memberikan kami anugerah sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Setelah kita membaca di Kisah Para Rasul ini, kita melihat bahwa ada konflik di tengah-tengah jemaat mula-mula. Jadi konflik ini sebenarnya bukan berpusat kepada ajaran Kristus, tapi tentang adat istiadat Israel. Ada dua permasalahan besar yang terjadi saat itu, yaitu pertama, para petobat non-Yahudi harus diinisiasi ke dalam keyahudian melalui sunat agar dapat diselamatkan. Yang kedua, para petobat non-Yahudi harus hidup di bawah hukum Musa jika ingin benar di hadapan Allah dan diterima di antara komunitas Kristen. Paulus dan Barnabas dengan keras menolak ini semua, dan akhirnya dibawalah permasalahan ini ke majelis, istilahnya ke para rasul. Akhirnya ada sidang yang di situ dan dipimpin oleh Petrus, dan Petrus akhirnya menjelaskan bahwa banyak hal yang terjadi sebenarnya tidak harusnya memberatkan orang petobat baru. Ini akhirnya disimpulkan bahwa ada kebijaksanaan yang diutarakan oleh Petrus. Allah telah memilihnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain. Ayat yang ke-7. Pernyataan Petrus ini menuju pada penglihatan binatang haram dan pada Kisah Para Rasul 10 yang menyarankan Petrus untuk memberitakan Injil kepada Cornelius dan orang non-Yahudi. Ini akhirnya yang menjadi dasar bahwa Petrus memberikan satu ketetapan di ayat yang ke-20 akan saya bacakan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ada 4 hal. 4 hal inilah yang akhirnya yang menjadi satu ketetapan bahwa orang non-Yahudi yang ingin masuk ke dalam kekristenan harus memantang 4 hal ini. Orang-orang bukan Yahudi memiliki kebiasaan yang sangat menjijikan bagi orang Yahudi dan bagi orang Kristen Yahudi. Karena itu sebagai ini itikat baik dan ungkapan sikap Kristiani, orang Kristen bukan Yahudi dihimbau untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu saudara-saudara seiman Yahudi. Yang dimaksud dengan makanan yang telah dicemarkan berhala di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29 dijelaskan sebagai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Seringkali daging yang dijual di pasar adalah bekas yang dipersembahkan kepada berhala. Memakan daging semacam itu mengganggu nurani orang Yahudi sebab memberikan kesan seakan-akan ikut ambil bagian dalam penyembahan berhala tersebut. Jadi sekarang kita paham kenapa akhirnya Petrus melarang memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Karena ini sebenarnya menjadi satu kebiasaan yang baik untuk semua orang. Yang kedua, percabulan. Percabulan berarti kemesuman secara umum atau pelacuran yang berkedok agama di kuil. Kemesuman semacam itu merupakan hal yang demikian biasa di kalangan orang bukan Yahudi, sehingga perlu memperoleh perhatian khusus. Nah, sekarang mengerti kan yang kedua mengapa percabulan ini? Karena jelas-jelas firman Tuhan percabulan itu tidak boleh. Tetapi orang non-Yahudi sering melakukannya berdasarkan agama. Saat mereka sudah memasuki iman Kristen, mereka harus meninggalkan itu. Tidak boleh diatasnamakan agama untuk percabulan. Karena di dalam kekristenan kita harus kudus di hadapan Tuhan. Hanya boleh melakukannya di dalam hubungan yang sah, dalam hubungan suami istri. Tidak boleh berganti-ganti pasangan atau melakukannya dengan orang yang tidak tepat. Yang ketiga, daging binatang yang mati dicekik adalah hubungan
adalah hubungannya dengan darah. Daging semacam itu dianggap sebagai satu kelesatan di kalangan orang bukan Yahudi. Darah mengacu kepada kebiasaan orang kafir untuk memakan darah. Dua persyaratan terakhir ini berkaitan dengan pelanggaran yang sama bagi orang Yahudi yang menganggap bahwa nyawa makhluk ada di dalam darah di Imamat 17 ayat 11. Keputusan ini disampaikan kepada semua gereja non-Yahudi, bukan sebagai cara memperoleh keselamatan, tetapi sebagai landasan bagi persekutuan menurut nasihat Rasul Paulus bahwa mereka yang kuat imannya hendaknya secara sukarela membatasi kebebasan mereka dalam hal-hal itu agar tidak menjadi sandungan bagi saudara-saudara yang lebih lemah imannya di Roma 14 ayat 1, 1 Korintus 8 ayat 18. Dari penjelasan di atas, baiklah kita memahami mengenai pentingnya menjaga ajaran yang benar, serta sisi lain menjaga orang lain agar tidak tersandung dalam pengikut Kristus. Sidang di Yerusalem ini sangatlah baik dalam menjadi pedoman dalam pemecahan persoalan gerejawi masa kini. Jadi jawabannya sudah jelas, alasannya sudah jelas mengapa darah binatang yang dicekik. Karena binatang yang dicekik itu darahnya tidak tertumpah dan itu tidak boleh. Jadi binatang yang dimakan harusnya disembelih, darahnya tercurah, dan darah yang tercurah itu tanda halal bagi mereka orang Yahudi. Dan tetapi darahnya tidak boleh dimakan karena darah itu tanda nyawa. Jadi dalam persoalan makanan ini, dalam persoalan adat istiadat dan kebiasaan ini akhirnya diselesaikan dengan baik, dan pihak gereja Yahudi dan gereja non-Yahudi akhirnya memahami 4 peraturan dasar ini dan mereka akhirnya akur kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang permasalahan-permasalahan juga ada di gereja ya. Misalnya tentang kebiasaan dalam berpakaian, kebiasaan dalam mungkin beribadah, ada yang tepuk tangan, ada yang tidak, ada yang berbahasa roh, ada yang tidak berbahasa roh. Mungkin ada juga yang memakai musik lengkap dengan hingar-bingar, ada juga yang memakai musik yang sederhana, tetapi mereka menekankan tentang hikmatnya mereka untuk beribadah. Cara-cara seperti inilah yang mendorong kita untuk saling untuk memahami saudara-saudara kita seiman. Jangan sampai apa yang menurut kita benar itu dipaksakan kepada orang lain yang menurut mereka tidak pas, menurut mereka tidak nyaman. Jadi untuk inilah kita memerlukan rasa toleransi, saling memahami. Jangan hanya karena kebiasaan atau kesukaan atau kegemaran atau menurut kita lebih baik itu menjadi standar kita untuk mengatakan orang lain baik atau tidak baik. Bapak Ibu paham dengan perkataan saya ya. Saya sering sekali mengatakan di dalam sekolah minggu senior, kalau kita melihat saudara kita yang lain, yang umat Kristen yang lain menganggap pakaian tertentu itu baik atau ibadah tertentu dengan aturan-aturan tertentu itu baik, biarkan saja. Bagaimanapun juga mereka sedang melakukan iman mereka sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi andaikan mereka mulai membuka pembicaraan tentang iman, tentang doktrin, tentang ajaran Alkitab yang benar, kita bisa masuk. Tetapi kita tidak boleh mengatakan dengan ekstrim. Kalau dengan cara yang tidak benar, kita tidak akan mempertobatkan orang atau tidak bisa mengatakan kebenaran dengan baik, tetapi malah menimbulkan perselisihan. Inilah yang dimaksud di gereja mula-mula. Inilah yang dimaksud dengan pelajaran kita hari ini. Ajaran-ajaran yang menyimpang itu artinya ada sesuatu yang tidak pas, tetapi harus diselesaikan dengan cara yang baik. Sesuatu yang benar pasti dilakukan atau dikatakan dengan benar. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu dengan standar kita. Ya saya begini gitu, nggak boleh. Karena banyak orang yang banyak orang yang punya sifat yang berbeda, cara tanggap yang berbeda. Kita harus pintar-pintar mengatakan itu semua. Seperti Petrus, seperti Paulus dan Barnabas, membawa ini ke sidang jemaat, sidang gereja, dan akhirnya sidang gereja ini memutuskan dan mereka menerimanya dengan baik. Bapak Ibu yang tadi sudah ditekankan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan kepada umat lain karena apa yang kita anggap benar.
Karena apa yang kita anggap benar belum tentu juga benar bagi orang lain gitu ya. Jadi kita perlu bertoleransi, mengatakan dengan baik dan benar. Banyak orang yang mengatakan bagaimana dengan ajaran A, B, yang menganggap bahwa satu tokoh ini lebih unggul daripada Yesus. Saya menjawab seperti ini, biarkan saja kalau mereka mengimani seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan itu secara vulgar bahwa itu tidak benar, itu tidak alkitabiah, karena kita tidak akan mengatakan kebenaran dengan baik. Tetapi saat mereka membuka pembicaraan itu pada kita, kita bisa membuka Alkitab kita dan menunjukkan kebenaran itu berdasarkan Alkitab. Dan sambil kita berdoa supaya orang itu pun memperoleh kebenaran yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kita tidak boleh menimbulkan batu sandungan kepada orang lain karena menurut apa yang kita anggap benar. Contohnya yang sederhana, saya tidak suka durian. Baunya saja saya tidak suka. Tetapi ada orang bilang, kalau nggak orang suka durian berarti nggak bakat jadi kaya. Saya yang tidak suka durian dikatakan seperti itu, saya jadi jengkel gitu loh. Kenapa suka durian itu menjadi standar kekayaan gitu kan? Walaupun durian itu king of fruit ya, tapi tidak berarti orang yang tidak suka makan durian itu tidak jadi kaya gitu kan. Makanya saat mengatakan seperti ini kepada orang yang tidak suka durian, hendaknya kita ngomong, kamu gak suka ya, ya sudah, pilih yang lain aja, ya udah, atau dengan sengaja bilang, maaf ini ada duriannya, kamu kan gak suka durian, ini akan menjadi hubungan akan jadi baik, saya diperhatikan, ketidaksukaan saya pun dihargai, jadi tidak ada namanya memaksakan kehendak gitu. Begitu juga dengan saya tahu ada teman saya yang tidak suka bawang gitu kan, saya suka sekali bawang gitu kan, atau dengan sengaja saya mau kasihin bawang ke dia biar dia makan bawang. Nah, itu namanya kita tidak menghargai orang lain. Untuk ajaran Kristus pun kita harus mengemasnya dengan benar supaya orang menerimanya dengan baik dan benar dan melakukannya dengan benar. Inilah inti dari pelajaran kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian memahaminya dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam bukan hanya di tengah-tengah lautan, tapi di tengah-tengah kehampaan atau ketawaran hati orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kita memberitakan sesuatu yang tidak benar. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami belajar untuk tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Ajari kami supaya kami terus menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin.